Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 14 Februari tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Imamat. Tuhan Allah berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panu yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya yang adalah imam. Karena orang itu sakit kusta, maka ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian cabik-cabik dan rambutnya terurai. Ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, "Najis, najis." Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing. Di luar perkemahanlah tempat kediamannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika engkau makan atau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu demi kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Seturut Kehendak-Mu. Saudara-saudari terkasih, sejak zaman Perjanjian Lama sampai pada zaman Tuhan Yesus, kusta adalah penyakit yang najis. Orang yang menderita penyakit kusta adalah orang berdosa atau orang yang dihukum oleh Allah karena dosanya. Oleh karena itu, sesuai hukum yang berlaku, maka orang yang menderita penyakit kusta harus disingkirkan supaya tidak menajiskan orang lain. Dapat kita baca pada bacaan pertama kita hari ini. Mereka yang mengalami penyakit kusta
diwajibkan mengenakan pakaian cabik-cabik dengan rambut terurai dan harus berteriak najis, najis bila bertemu dengan orang lain. Hari ini, dalam bacaan Injil, dikisahkan seorang penderita kusta yang datang menghampiri Tuhan Yesus dan berlutut di hadapannya. Penderita kusta ini memohon kesembuhan dari penyakitnya. Saudara-saudari terkasih, ada hal menarik sekaligus indah yang dapat kita renungkan dalam Injil hari ini, bagaimana seorang penderita kusta itu datang kepada Tuhan Yesus. Penderita kusta ini datang berlutut dan memohon kepada Tuhan Yesus dengan berkata, "Kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku." Saudara-saudari terkasih, ekspresi yang digunakan orang kusta ini tentu sebuah ekspresi yang penuh harapan serta kerendahan hati. Hal ini semakin terasa karena dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa orang kusta ini memohonkannya sambil berlutut. Dia tahu siapa Tuhan Yesus itu. Dia sadar bahwa dia tidak bisa memaksa. Dia tahu bahwa kesembuhan adalah rahmat dan itu diberikan kepada siapa saja jika Tuhan menghendakinya. Melihat kerendahan hati dan pengharapan yang besar dalam dirinya, Tuhan Yesus pun tergerak oleh belas kasihan, sehingga Tuhan Yesus bersabda kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dari kisah Injil hari ini, tampak bahwa kesembuhan itu begitu cepat terjadi. Menjadi pertanyaan saat ini, apa sebenarnya yang menjadi kunci agar kesembuhan itu dapat terjadi? Kata-kata yang diungkapkan oleh si kusta adalah kuncinya. Dia datang kepada Tuhan Yesus bukan pertama-tama memohon supaya kemauannya terjadi, tetapi apa yang menjadi kemauan Tuhan Yesus, itulah yang terjadi. Dia tahu dan sadar bahwa kemauannya tidak sama dengan kemauan Tuhan Yesus, dan kehendak Tuhan Yesus tentu lebih indah dari kehendaknya sendiri. Saudara-saudari terkasih, kadang-kadang dalam doa kepada Tuhan, kita sering memaksakan kehendak kita. Kita lupa bahwa Tuhan Yesus telah mengajarkan dalam doa Bapa kami, supaya kehendak Bapa saja yang terjadi dalam hidup kita. Dalam hidup sehari-hari saja, kita pasti tidak suka jika orang lain memaksakan kehendaknya kepada kita. Tentu hal itu juga tidak disukai oleh Tuhan. Apalagi sering kehendak kita tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Karena itu, ada baiknya kita mengubah rumusan doa kita dengan lebih dahulu menyatakan kepada Tuhan, "Jika Tuhan mau, kabulkanlah permohonanku." Tuhan selalu mau membantu dan mengabulkan doa kita. Namun semua harus terjadi sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, menjadi pesan firman hari ini, marilah dalam doa dan permohonan kita selalu mengatakan, "Ya Tuhan, jadilah seturut kehendak-Mu." Marilah berdoa. Allah Bapa penuh kasih, kami bersyukur karena melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Engkau telah mengangkat martabat orang-orang kecil, lemah, miskin, tersingkir dan menderita. Semoga teladan hidupnya menggerakkan kami untuk melakukan hal yang sama, sehingga karya penyelamatan-Mu sungguh menjadi nyata dalam diri kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.